aku Eca. Aku Ciciani. Kenapa openingnya pakai closing? Karena ini di Balik Podcast. Anda tahu JKT48 gak? Sebuah kumpulan anak manusia yang hanya perempuan doang. Iya. Tapi Pak dia tahu gak kalau istrinya Kak Marcel juga dulu member JKT48? Nggak tahu aku. Iya. Ketemunya di parkiran. Menurut Pak Dede, hadiahnya berapa nih kalau kita menang main game? Ya 250.000 lah. MM-an sih. Gue berhenti dari warkop dah. Dulu stabil ya dolar ya. Warkop udah nggak berjaya, berarti dolar berantakan gara-gara warkop berhenti. Makan sama keluarga, di belakang ada orang makan juga di meja bundar gitu. Itu lihat tuh, itu Indro tuh videonya selalu kamu tonton. Gitu. Gue udah kelar makan ada anak kecil. Om, papahnya Om Indro ya. Masih butuh waktu lama untuk bisa. Saya udah sembuh Pak. Enggak. Kapan kenanya? Kemarin. Aduh. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau kita ada salah kata. Aku Eca. Aku Ciciani. Kenapa openingnya pakai closing? Karena ini di Balik Podcast. Friends. Dari tadi aku ngomongnya ke GoPro Ci. Aku kesini aja. Nah hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Berwarna merah. Dan nggak punya rambut. Nah, mari kita sambut ini Pak De Indro. Sorry. Ntar dulu, gue pusing. Udah ada izinnya. Gue pusing. Semua serba terbalik. Bukan Pak De yang salah, emang tempatnya begini Pak De. Emang tempatnya begini. Oh, gue pikir mata gue tuh gue pusing enggak ya? Enggak emang gitu Pak De. Ya Allah. Iya. Oh ya makasih. Nih Pak De. Yo, hai. Pak De. Lumayan tinggi nih. Iya. Silakan duduk Pak De. Sehat ini kita. Yuk. Hati Pak De. Bisa Pak De. Gue paling suka nih. Duduk-duduk gini paling suka. Suka? Pak yang nggak suka apa? Apa tuh? Berdirinya. Nanti siapa tahu disuruh ke sana ya? Ya, amlo perut, Pak. Lumayan Pak De ya. Iya. Buat ngokangnya ya. Iya, benar. Baru datang udah kocak tepuk tangan untuk Living Legend kita. Pak De Indro. Ada merch Pak De. Apa nih? Ya, kita dagang sama Pak De. 150 ya harganya ya? Harus dipakai? Harus. Enggak. Unboxing. Unboxing. Tapi mau nggak mau tolong beli lah Pak De. Unboxing. Unboxing. Wih, Pak De Indro. Salah nih, don't play. Harusnya don't cash in. Iya dong. Kalau bahasa Jawanya, ndokasin. Itu singkatan dari DKI, Dono Kasino Indro. Ndokasin. Ndokasin. Selamat datang Pak De. Pak De udah pernah nonton di Balik Podcast belum? Belum. Belum pernah. Nah Belum. karena belum pernah jadi kita perkenalan diri dulu ya. Iya. Aku Eca. Aku Shani. Jadi kita berdua di sini host. Nah di sini ada Kak Marcel, dia bertugas sebagai komentator live. Aku yang malah yang nggak kenal yang ini. Malah yang nggak kenal yang ini. Lu di mana sih? Saya Dulu pernah lihat gue. pernah lihat Pak De. Nggak tahu, gue makanya nanya. Lah kita pernah ketemu Pak De. Pak De lupa ya? Ingat. Yang mana Gue coba? minta dikirimin lu. Apa? Gue minta lo dikirimin yang lo beli 1 kesekian juta itu. Ya kan, percuma ditutupin juga suaranya kan kenceng kedengeran juga. Iya, yang di Polda itu ya. Iya. Tapi begitu lo ke Polda, gue nggak jadi. Nggak jadi. Gue takut terlibat. Eca nanya apa kamu? Bukan. Iya, bukan. deh.
emang polos Pak De di sini. Oke, jadi kalau di sini kita nggak boleh bahas yang udah dibahas di podcast lain. Apa Iya, aja Kak Marcel? Jadi seluruh podcast siapa yang tidak tahu tentang Pak De Indro? Ya. Semua orang tahu dan mengenal seorang living legend kita, Pak De Indro Warko. Jadi kita tidak akan membahas seluruh pembahasan yang sudah dibahas, Pak De. Karena semuanya sudah dibahas. Terima kasih yang sudah hadir di acara. Capek kan udah dibahas udah semua. Tapi masih ada kok. Oh, iya, masih iya. ada. Iya, Jadi siap. kita karena semuanya udah dibahas tentang Pak De, kita pengen bahas Pak De tahu nggak sih siapa-siapa aja yang ada di sini? Nah, sejujurnya Sejujurnya. yang gue tahu ini kalau ngomong jujur ya tadi walaupun udah dikenalin tadi, Iya. gue kenal lo. Ya. Ini temanku ketika aku merintis sebuah acara dan sekarang orang-orangnya sudah menjadi orang-orang besar di stand up comedy Indonesia. Ya ini memang tidak ikut tapi dia penggembira yang selalu ada di sana. Penonton bayarannya dulu aku. Eca aku tahu sudah lama dia aku sering benar ada acara dengan Eca. Makassar di mana? Di kotanya. Pernah ke Makassar? Kan lahir di sana. Oh lahir di sana, nggak usah ngotot. Memang begitu nadanya. Oke, tapi di Malang tinggalnya. Iya. Di mana di Malang? Di kotanya. Oh ya, semuanya di Malang. Walaupun sekarang tambah cantik ya. Makasih Pak De. Sekarang kurusan ya. Iya. Sekarang kenapa udah mulai banyak pikiran? Udah mulai mengenal dunia Pak De. Mengenal cinta Pak De. Gitu. Pak De makin botak aja. Kalau botak kan urusan dicukur ya. Bukan cinta. Jadi nggak ada makinnya ya kan? Ya emang segini-sininya gitu. Ini bisa tumbuh loh. Iya. Cuman dikit. Nih kalau Cishani. Sama Sani. Shani, Shani ya. aku kayak baru baru tahu pertama kali. sekarang. Iya, Terima baru. Pak De tahu JKT48 gak? Tahu, Tahu. tapi nggak tahu seperti apa. Tapi aku tahu karena kan maaf ya, zamannya yang lain. Iya. Tapi itu loh yang jadi menarik, maksudnya memang ada perbedaan generasi. Iya. Iya. Dulu Shani di JKT48 Pak De. Oh, Kalau menurut Pak De JKT48 itu apa sih Pak De? JKT48 yang aku tahu sebuah apa ya? Kalau dulu tuh jadi gini, sebuah kumpulan anak manusia yang hanya perempuan doang. Iya. Sekumpulan anak manusia. Yang perempuan Ini kita kayak aja. iya ya, kayak satu hari di rumah paman ya. Betul. Ya sehingga Sehingga dan kalian menari ya. Iya betul, menari juga. Kita ada show. Ada 48 reguler. anak maksudnya. Lebih, gitu. sekarang udah 60. Oh, udah berubah ya JKT60 ya. Oh, namanya tetap. Oh, tetap. Tapi bukan memang kayak nggak kayak kilometer gitu ya. Enggak ya, beda ya. Gue Bagaimana sih? pikir kayak kayak apa? Taksi itu loh. Iya, Makin jauh argonya. makin beda gitu. Iya. aku. Gitu. Memang apa ya? Tapi Cici membernya dulu tuh banyak. satu member itu ada kaptennya. Nah Cici dulu tuh membernya Kaptennya. Tapi udah lulus. Juga. Bukan. Kapten. Bukan. Bukan pangkat itu bukan. Oh, bukan. Iya. Subasa ya? Lebih. Subasa. Subasa juga bukan dong kalau gitu. Pak De tahu Subasa? Tahu lah. Wah, Subasa. Tahu Subasa. Sekumpulan apa tuh? Kan nggak kering kan Subasa. Subasa. Orang Ambon kalau ngomong ya Subasa itu. Subasa, udah bahasa itu? Sudah basah maksudnya. Basah itu. Bahasa. Iya. Tapi Pak Ade pernah nonton perform ini nggak JKT48? Belum pernah. Nih, biar tahu Tapi lihat videonya. ya kira-kira tahu bahwa kalian Nyanyi. performing Menari dan selalu. Kalau nggak salah di FX Sudirman. FX ya? Ya. Iya. Lu tahu loh, aku seneng. Ya. Tapi Pak dia tahu nggak kalau istrinya Kak Marcel juga dulu member JKT48? Nggak tahu aku. Iya. Iya. Cantik loh istrinya. Cantik Pak De. Cantik sekali teman aku. Oh gitu. Ketemunya di parkiran. Dia pernah jaga parkir FX soalnya. Iya, bener. Iya. Iya, mau tanya dulu. Kita lihat aja ya, biar tahu videonya nih Pak. Ini Ade. dia. Let's go. Oh ini nggak terbalik. Oh ini. Selalu Ini cantik. waktu ini graduation concert. Istora.
Oh ini kamu great ya? Iya. Aku nonton nih. Oh iya yang ada Jason. Oh, iya. 30 lagu ya kayaknya. Apa? 30 ya, 30. Aku belum kenal Eca tuh waktu itu. Kasian loh bener. Kenapa Pak De? Dapat dia. Bukan dia. Bukan Cici. Bukan, bini lo. Istri saya. Heeh. Kasian. Banyak yang bilang begitu Pak De. Tapi iya memang begitu. Mas, Pak De, ya Pak De Indra tapi ini. Iya, cuma kan bisa di-prepare ini Mas. Saya mau marah kan ada senior saya ini. Jadi begini Pak De. Gimana? Kira-kira ada 200 nggak Pak De? Tiba-tiba 200. Menurut Pak De, gimana pas Pak De tadi ngeliat perform dari Cisani? Mungkin nggak jauh seperti apa yang aku pikir, walaupun aku nggak tahu persis seperti itu. Kenapa sih namanya JKT48? Iya. Kalau JKT itu kan karena Jakarta. Iya. Kalau 48 itu memang nama ini Sampai sedih nama apa? Penemunya yang ada di Jepang. Karena kan JKT48 itu sister groupnya dari Jepang gitu. Jepang juga ada. Iya. Di Jepang ada. Di Jepang ada di JKT48 juga atau TKY? TKW. Tokyo. Maksudnya Tokyo. AKB ya, Ci? ada AKB, ada Niigata. Di Bangkok juga ada, di Manila juga ada. Jadi kita memang satu grup. Dan ini apa terkoordinir Iya. memang secara internasional gitu. Jadi kadang kita konser bersama sama grup yang di luar juga. Itu juga nyanyinya bahasa Indonesia Iya. juga. Yang Tapi di sana. mereka setiap negara bahasanya masing-masing. Oh, siapa negara masing-masing. Tapi fun fact-nya mereka tuh bukan cuma nyanyi sama ngedance gitu Betul. Pak De. Ada banyak show-nya gitu kan, Ci? Iya. Ada stand up comedy juga ya? Ada. 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 Anak-anak Roasting JKT48 juga ada. pintar, Roasting. pintar buat komedi. Anak-anak JKT. Iya. Membernya kan ada 60. Jadi ada anak-anak yang suka gitu. Oh. Suka Lucu-lucu, nonton, Pak De. suka nonton show-nya dulu Iya, tuh. iya, iya. Jadi semacam apa ya? Semacam persatuan seniwati gitu. Sanggar. Ya kan gue mau bilang seniman, dia kan perempuan semua. Iya. Sanggar. Sanggar. Mungkin kayak sanggar ya. Iya. Iya saya sanggar Karang Taruna gitu. Taruni dong. Taruni. Iya. Pak De mau lihat nggak beberapa contoh video anak-anak? Kalau Boleh. ini. Masa nggak mau? Anak-anak Oh, Kan durasinya anak-anak Pak De. kurang. Ini kita lihat video tentang anak-anak Pak De Indro. Ini dia. Anak-anak Pak De. Anak JKT. Ini ada anak performance stand up comedy. Jadi gue di sini tuh mau ngomongin tentang struggle jadi idol. Struggle-nya jadi idol. Susah ngafalin koreo, susah ngafalin lirik, susah ngafalin nama fans yang video call-nya setahun sekali. Retweet. Tapi lu tahu apa? Dia pengen paling dikenal. Masuk ya masukannya. Halo Kayak sound effect ya? halo Kak, apa kabar? Baik gitu. Masih inget aku nggak gitu? Terus kayak inget. Terus ya kayak siapa? Mati gue. ini paling nggak ada solusinya. Nih dia video call sama gue. Suara gue di dia kedengeran, suara dia di gue nggak kedengeran gitu kan. Terus gue bingung kan, aduh gue puter otak ngapain ya. Akhirnya gue bilang, Kak kalau misalnya aku bilang ini kakak peragain aja ya. Gue nanya lah, kakak udah makan belum? Kalau udah pegang perut. Tak dulu. Yang gue heran dia ikut pegang perut. Kok dia nurut jinak sama gue ya? Itu siapa sih? Tapi enak loh itu. Iya Pak De. Itu jurinya siapa ya? Gak ada Bukan jurinya. masalahnya apa? Masalahnya di belakangnya ada timer aja. Oh iya bener. Iya kan? Kayak Suci Berarti ya? kan di juri itu.
Gitu kan, kayak dulu gua kayak gitu kita ada yang kasih tahu tuh berapa detik lagi saat kita lihat tuh. Kayak gitu. Ini juga kelihatan. Berarti ada jurinya, kenapa nggak manggil gue sih? Oke, saya catat. Menurut Pak De itu kompor gas nggak? Belum. Oh belum. Belum kan karena cuma sepotong kayak gitu mana bisa ketahuan. Dan mungkin ini karena bahasanya JKT48 kan, jadi Iya, nggak internal ya. general gitu. Iya. Karena gini. Internal jokes. Karena gini, untuk di Indonesia ini stand up ini memang sudah mulai melebar, tapi dia diawali dengan sebuah kelompok. Jadi ada beberapa dulu di awal-awal itu hanya ada orang-orang tertentu yang bisa mengerti stand up gitu, stand up komedi maksudnya. Nah, tapi sekarang seiring dengan semakin besar, orang semakin paham. Kayak dulu Warkop gitu, dulu Warkop ketika belum ditonton orang bingung, cuman pakai jeans sama pakai kaos doang lucu gitu. Karena apa? Dulu pelawak dulu kan maaf ya, pakai baju perempuan, pakai celana segini, dasi segini gitu kan gitu-gitu. Jadi lebih apa kalau sekarang lebih dikenal dengan slapstick gitu. Oh slapstick. Sementara kita verbal kayak gitu. Gitu. Tapi aku nggak ngerti kalau kayak siapa Warkop itu, Warkop Indro, Warkop DKI. Indokasi ya. Kalau Warkop Indro Indro. punya Pak Indro gitu ya. Kalau Warkop DKI itu dia menurut Pak De tipe lawakan itu apa? Kita verbal, yang jelas Verbal ya? verbal. Tapi verbal itu ada dua macam. Yang satu ada yang disebut jokes telling. Jadi kita mengutarakan jokes. Jokes itu kadang-kadang jokes yang sudah ada. Tapi ada lagi stand up. Stand up itu jokes yang kita buat sendiri, kita tulis sendiri dan kita deliver sendiri gitu. Originalitasnya ada. Oh. Bukan anekdot. Iya. Yang dibawa. Keren. Tapi kalau misalkan zaman dulu Pak De, kalau sekarang kan ada idol group kayak JKT48. Kalau zaman Pak De tuh ada nggak sih idol group? Ada ya? Ada, dan kami tergabung di situ, Suara Mardika. Pernah dengar Suara Mardika? Kami juga buat show yang besar banget sama Mas Guru Soekarno Putra. Itu juga gitu, ada lawaknya, ada tarinya, ada nyanyinya. Cuma memang gabungan itu, kalau ini kan benar-benar anggotanya itu doang. Iya. Kalau itu dulu memang ada beberapa dari luar yang memang kemudian menjadi anggota SM yang sebetulnya udah profesional di situ kayak Vina Panduwinata, Warkop kayak gitu. Berarti touring ya? Touring juga ada touring. Pernah Ada touring kemana juga. aja Pak De? Kalau di Indonesia sih ada beberapa kota-kota besar ya, karena kita biasanya show besar kayak gitu. Berarti Pak De nyanyi juga? Gitu. Nari juga Pak De. Iya. Lu nggak percaya kali? Bener Pak De. Ya kan ada opening, ada closing, semua harus nari. Lu nggak percaya? Iya. Mau lihat? Iya aja Mau nari. lihat, sumpah. Iya Pak De. Iya kan tergabung juga tuh. Iya siapa? Ahmad Albar. Nari. Narinya gimana? Krisya. Nari. Iya. Bener. Gue perlu gue inin. Jangan Pak De. Nah, kalau perlu, gue udah lupa. Nah bisa. Kok nari juga kalau. Nari, bener-bener. Ya, kalau iya gitu ya nyanyi juga dia. Nah itu kan tadi kan JKT48. Betul. Kalau sekarang tuh ada cabang olahraga baru Pak De. Apaan? E-sport. E-sport. E-sport? E-sport. What kind of sport? Wow. In English. In English, In please. English. Let me introduce myself. Bagaimana? Jadi e-sport tuh bagaimana Eca? Karena Eca ini adalah BA e-sport. Aku brand ambassador e-sport. In English. E-sport. Iya. I don't know what's What's the the meaning meaning? of e-sport actually. Yeah. Tapi it's like you play games. Exactly. Many kinds of games. But they make it official mean- now. It means Because if we're talking about sport, okay? Yeah. Itu physical lah. Iya ya, tapi now even kayak mereka tuh punya kayak pelatihannya. Masuk timnas Pak De. in English please. Nanti kamu gak ngerti Marcel. Online. Kalau sekarang tuh banyak Pokoknya anak-anak. bahasa Inggris. Oke, Ci, nah sekarang itu Banyak banyak ini. anak-anak So, kalau misalnya ditanya banyak ini juga. apa, ditanya So. pengen jadi pro player gitu. E-sport, iya baik banget saking main terkenal game gitu kan. Iya bener. Iya itu udah jadi salah satu bidang. So, Terus selesai ngobrolnya. Aku lagi mau ngomong soal dia Inggris.
ikut ngerti. Pak De. Saya lagi kangen juga sama Bapak nih. Legend kita. Banyakan untung di gue langsung kok. Iya. Kalau saya kan padet di padet. Nanti kita foto kayak gitu ya. Anak-anak sama cucu gue kalau ini. Iya. Nggak, tadi aku bilang ke Ciciani sekarang itu saking terkenal e-sport, kalau misalnya anak-anak kecil ditanya, cita-cita mau jadi apa? Jadi pro player. Jadi pro player. Pro player. Jadi Pro itu player untuk itu. Untuk game e-sport. Jadi Oke. sekarang itu gimana ya? Menghasilkan banget. Jadi kalau e-sport itu kayak banyak cabang gamesnya gitu. Ada Mobile Legends, ada PUBG, ada Free Fire. Nah Iya. di dalam itu ada pro playernya yang dilatih. Jadi mereka ada kayak gaming house-nya, kayak asramanya gitu. Jadi mereka tiap hari latihan Pak De. Terus ada Ada kayak training centernya gitu. iya, ada. Terus harus olahraga, harus kayak pelatih. Ada ininya, biasa ada psikolognya juga buat kesehatan mentalnya gitu. Iya Pak De. Sampai internasional ininya, Oh, lombanya. iya? Dan hadiahnya. Aduh. Menurut Pak Dede, hadiahnya berapa nih kalau kita menang main game? Ini maaf nih, Eka kan dulu atlet juga ya. Oh iya bener ya, pelatnas dulu. Ya, jadi hitungannya artinya ukurannya ukuran zaman gue apa aja? Zaman sekarang. Zaman sekarang. Maaf kita kalau zaman sekarang nggak kenal. Iya kan. Nggak ada ya, Pak? Zaman sekarang kan zaman nggak jelas Iya. kan. Kalau Ya, misalkan jadi nih zaman sekarang nih Pak De, bayangkan. Main game, menang, juara 1 dapat berapa? Ya 250.000 lah. kasih tahu Berapa ya Cia. kalau prize poolnya Mobile MPL tuh berapa ya? MM-an sih. Miliaran Pak De. Miliaran. Kalau menang lo. Selamat Pak De. Pak De. Ke situ boleh Pak De? Pak De, 1,3 M. Hadi. Gua belum pernah lihat seberapa itu. 1,3 M Iya Pak De. makanya gua belum pernah lihat bentuknya seberapa, nolnya berapa itu? 9. 12. 9 iya. 9 ya. Bulan. Enggak dong, 8. Enggak. Depannya 3. Enggak tahu. Kalau Nomornya kan berapa ya? dulu, 9. kalau dulu ada nggak kayak turnamen-turnamen juga buat game? Buat game ini enggak ada lah. Nggak ada ya? Enggak gini. Games itu artian games kemudian menjadi berubah ketika IT mulai menjadi membesar kan kayak gitu. Kalau dulu yang dibilang games misalnya aku softball dulu. Aku atlet softball. Game ya pertandingan itu game. Kalau sekarang kan games erat kaitannya dengan sebuah layar kan gitu kan. Ya, di TV, di apa namanya? Di komputer, di laptop kan kayak gitu. Jadi kalau Anda tanya dulu TV aja masih tabung ya dulu ya gitu ya. Sekarang enggak sih ada tabung. lah. Siapa tahu game Artinya Tetris. tabung artinya games dalam ukuran zaman dulu gitu nggak ada. Nggak ada ya? Tapi aku dulu pernah lihat kalau di film-film biasanya itu turnamennya tuh di ini Pak De yang kayak time zone dulu. Yang kayak gini-gini apa sih? Ayo dance kayak ayo dance Iya, gitu ya. ayo dance. Orang-orang Dingdong. rame-rame dateng. Ding dong. Dindong. Ding dong. Langsung ke saya kalau Oh, juga. kayak gitu. Iya. Terus kalau aku kan BA, Dan aku nggak hadiahnya sebenarnya segitu. Segitu Pak. gitu. Tapi Gue itu berhenti susah, Pak dari De. warkop dah. Mau fokus, mau fokus. Nah, Aku BA-nya aku nggak pro player. Kalau BA ya udah jadi muka dari e-sport itu aja. Cantik-cantik Pak De nih, kayak zaman warkop. Ada foto-fotonya nih. Oh ya. tuh. Kita lihat. Ica. Aku. Anissa ya itu ya? Ca. Itu Shay, Kayupi. Nomor berapa aja nggak ketahuan ya? Maksudnya nomor HP-nya ya? Nggak kelihatan. apa sih? Bukan, iya, bukan nomor itu bukan. bukan lah. Nomor HP. Nggak mungkin ada laser hijaunya kan Pak De? Tapi gini ya, tapi memang brand sih ya. Ini akhirnya menjadi brand gitu ya. Iya. Makanya BA, brand ambassador kan Iya. maksudnya. Saya timnya banyak. Iya ya. Soalnya nih, jadi dari seluruh Indonesia gitu buat jadi pro player. Sekarang MPL tuh 7 ya? 7 apa 8 deh timnya. Nah buat masuk itu harus beli slot Pak deh, mahal banget. Berapa ya kemarin kita 17M ya? Katanya. Buat ambil slotnya itu. Berarti kalau buat Soalnya main tuh- MPL disortir Emang bukan lagi dunia cuma gue 7 atau kayaknya. Emang bukan bagian gue kayaknya. Kira-kira Belinya 17M. Menangnya cuma 1,3. Iya benar Pak De. Kalau kursnya kurs dulu Pak De 17M bisa bikin berapa film warkop? Kalau kurs zaman dulu. Iya.
Sekarang berapa sih dolar? Sekarang kan 16.000. beda sama zaman warkop ya. 16.000. Dulu stabil ya dolar ya. Warkop udah nggak berjaya, dolar berarti dolar berantakan gara-gara warkop. Sekarang berapa? 16.000. 16.000 kali, kamu yang masih mudaan tuh. 16.000 kali 17 M. Banyak. Banyak Pak De. Unpredictable. Wow. Amazing. Sekarang kita ingin membalik Pak De. Iya. Kalau misalkan nih BA tadi kan ada nih di zaman warkop. Coba munculin lagi gambarnya. Kira-kira siapa yang cocok main film warkop? Kira-kira. Yang kanan bawah sih Eva Arnas banget. Yang mana Pak De? Kanan bawah. Yang orange biru nih. Fonzi. Eva Arnas iya bener ya. Sama itu yang pakai putih tuh sana yang pegang handphone. Livi. Kalau yang ini kanan atas ini terlalu imut dia. Gak masuk ya Pak De ya? Terlalu imut. Kalau dia casting masuk gak kira-kira di peran Pak De? Masuk sih. Peran apa Pak De? Cuman terpaksa karena gua kenal. Orang dalam. Aku jadi pohon aja nggak apa-apa kok Pak De. Gitu ya. Iya. Yang nyangkut. Nyangkut. Tapi gini. Warkop itu seolah-olah dikenal sebagai ini yang gua kepengen lurusin. Seolah-olah dikenal sebagai Pasti ada cewek seksi, pasti ada cewek cantiknya ya. gitu kan. Kan kayak gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya gini, bukan sekedar itu. Mereka itu kita cash loh. Dan mereka pasti pandai. Mereka pasti cerdas. Jadi bukan sekedar sebagai pemanis, tapi mereka justru konflik. Film itu harus ada konfliknya, harus ada masalahnya. Mereka sebagian dari masalah itu. Dan mereka menjadi orang-orang yang memancing setidaknya setup. Memancing setiap hal-hal yang terjadi di sebuah film itu. Jadi mereka tuh berguna, bukan sekedar pemanis, tapi mereka memang benar-benar part of anunya gitu, film itu gitu. Berarti Orang suka kadang-kadang salah, wah pasti ada cewek ini gini. Wah kalau gitu itu melecehkan menurut aku. Sementara kita tidak melecehkan, mereka melecehkan. Betul. Gitu. Nah cuma kalau misalkan yang kayak begitu Pak De berarti ada jokes yang spontan berarti. Enggak. Semua Enggak. skrip. Enggak. Nah ini kesalahannya menurut aku. Ini untuk kita semua. Kenapa salah satunya gue kepengen bener ngegedein stand up waktu itu. Karena salah satu teori stand up itu sama dengan seperti film. Don't try to be funny. Iya. Itu gitu. Dan di film ketika kita komedian boleh ikut serta dalam film itu, kita bisa berimprovisasi itu justru ketika saat membuat skrip. Dan setelah skrip itu selesai yang disebut dengan skenario dan kita mulai syuting film, maka kita bukan lagi komedian Pak, kita aktor. Gitu. Yang harus ikut, artinya kalau secara akademis, disiplin ilmunya adalah skenario dan sutradara. Gila lu, Ndro. Gila lu Ndro, itu ada tuh keren banget itu. Keren banget. Tapi pengucapannya salah. Gimana Pak De? Gila lu, Ndro. Oh, Ya, gila lu, Ndro. gitu. Nah sekarang kita balik nih. Tadi kan kita tanya Pak De tahu nggak tentang apa yang terjadi di zaman sekarang. Ya, tentang dunia kita. Nah Cisyani tahu nggak apa yang terjadi di dunia Pak De Indro. Begitupun dengan Eca, begitupun dengan aku. Iya. Kita pengen tanya. Iya. Cisyani nonton nggak Warkop dulu? Aku nonton banget karena kan dulu memang sering ada di TV kan, suka sering TV tapi. muncul. Di TV? Di TV. Iya. Iya. Karena Warkop itu sebetulnya sebelum di TV justru lebih terkenal di bioskop, layar bioskop. Oh, Jadi Shani dulu nggak ngalamin. setiap mau tahun baru sama setiap mau lebaran, libur-libur itu pasti bioskop dipenuhi oleh Warkop. Dan maaf nih, semua bioskop pasti pasang tenda. Layar tancap ya Pak De? Saking Iya, layar orang tancap. ngantri, kadang-kadang berapa jam sebelum itu, dan kadang-kadang panas hujan, itu dibikinin tenda sama. Dan jangan salah untuk bioskop-bioskop menang. Dulu dibagi 3 bioskop. 4. Satu gala premier itu bioskop-bioskop mewah. Iya. Belum ada 21 mah, belum ada CGV, belum ada apa nih. Belum ya. Kedua, first run. First run. Iya. Yang lari pertama.
Bukan, perseran itu kelas. Oh, kelasnya. Jadi ada HTM yang sendiri-sendiri. Oh. Gitu, ada harga tanda masuknya. Kedua second run. Second run. Ketiga sliding. Sliding. Sliding ini kalau sekarang bioskop apa ya? Jebolan. Bioskop yang kalau masuk boleh duduk, boleh jongkok. Iya. Yang bisa duduk di tangga. Iya. Iya. Itu. Nah, baru Di yang Priok dulu masih terakhir. ada. Baru yang terakhir setelah sliding itu ada Perbiki, ada Persatuan Bioskop Keliling. Kalau kita bilang layar tancap. Layar tancap. Nah, itu. Jadi ada 5 sebetulnya. Kayak gitu. Nah, di pertama, kedua, ketiga yang pakai bioskop nih, terutama yang first run, second run atau sliding, waduh. Rame banget. Iya, karena kan dulu film nasional zaman dulu, maaf. Hiburan film itu sebetulnya waktu zaman dulu, zaman kami itu menengah bawah. Jadi kalau yang namanya warkop tuh waduh. Itu gila-gilaan. Tapi sampai sekarang itu maksudnya kayak meskipun filmnya tahun berapa sih Om yang pertama? Pertama kami tahun 79. Wow. 79. Oh my god, mama aku aja 72 Om lahirnya. Iya. Mama aku juga 7 Berarti mama kamu waktu itu umur 6 tahun ya, 7 tahun lah. Gitu. Udah nonton kali? Udah nonton. Nonton kali. Tapi sampai sekarang masih banyak Om, maksudnya potongan-potongan Iya. di TikTok gitu Iya. loh, FYP. Itu yang sejujurnya kalau boleh aku bilang, aku syukuri banget. Aku terkaget-kaget, ini ada cerita lucu nih. Aku terkaget-kaget suatu saat aku makan sama keluarga, di belakang ada orang makan juga di meja bundar gitu. Yang belakang aku dengar banget. Itu lihat tuh, itu Om Indro tuh. Yang Videonya selalu kamu tonton gitu. udah gue cuma denger kayak gitu tuh, anaknya juga gue gak denger. Gue udah kelar makan, ada anak kecil. Om, papahnya Om Indro ya. Dia ngeliatnya, dia masih muda. Kan? Iya. Dia nonton video, gue masih muda, sementara gue udah botak, ini putih gitu kan. Ini pasti bapaknya nih. Gitu. Om, papanya Om Indro ya. Gue bingung mau nanya. Akhirnya motret. Itu tuh bapak bilang, ini itu film zaman dulu, ini Om Indro waktu muda. Gitu. Warkop sendiri tahun ini adalah tahun ke-52. Aku selalu bilang, alhamdulillah 52 tahun kami berkarya. Gue nengok Mas Dono, Mas Kasino di makamnya, gue bilang, Mas Don, 52 tahun loh kita. Yalah Mas Dono, nggak nyaut. Mau nyaut lo, gue tinggal. Gitu. Tapi ada nggak scene favorit Pak De? Yang masih inget banget dari filmnya? Oh sebentar, scene favorit kamu dulu deh. Baru ntar Pak De. Iya. Kalau benar kamu nonton loh. Iya, kalau benar kamu nonton. Sekarang kita ya kan, Iya kan, Pak De? barangkali. Iya, di sana ada jawabnya. Mentang-mentang host lip service doang. Nyenengin bintang kamu. Kalau Cici, Nonton. aku gak nonton Pak De. Kamu bilang nonton tadi. Cici tadi yang nonton. Di TV. Iya, dia bilang. Aku nggak begitu inget scene yang mana ya. Cuma aku tuh inget banget dulu kayak di TV tuh selalu ada warkop juga. Tapi Kamu Jawa ya? iya, mau coba. Dok banget tuh. Masa sih? Yuk coba nanti. Mau Jogja. Ini gue bukan apa-apa. Gue serba salah nih temen begini. Begini salah. Begini salah. Tadi Ya apa kan? Kak, yang- Begini kegencet, ya kan? Tadi apa? Oh, udah kena. Yang aku nonton itu. Kalau aku Apa tadi? sambil mengingat ya sih. Iya. Kalau aku scene favoritku waktu Pak almarhum Kasino jual koran. Satu abrik natibu, satu abrik natibu. Oh iya. Iya. Sementara Ada. ada ya? Ya, nah ini. Korannya koran Purkas dilarang di Uganda koran. Korannya koran. Porkas itu. Ya. Jadi kita ngeritik Porkas di sini kok dibikin. Seorang supir Sementara kena dulu tipu. Ali Sadikin Seorang nggak supir boleh kena katanya. tipu. Tukang koran nipu. Nenek di 3 orang bantu. Ya. 200 Pak. Makasih. Korannya koran. Seorang abri kena tipu. Korannya koran. Kamu penipunya ya? Koran, seorang abri kena tipu, seorang abri kena tipu, korannya koran. Ya Pak, nih, ya, 200 perak Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Dua orang lagi abri bunyi. kena tipu, dua orang abri kena tipu. Korannya koran. Mana beritanya? Korannya koran. Dua orang abri kena tipu. Korannya koran. Koran. Koran Pak. Maaf, yang lain kamu bisa tipu, tapi saya tidak. Orangnya kurang. Gimana Pak De? Jadi gini, kalau ngomong soal film Warkop, kami itu nggak kepengen hanya laku filmnya, tapi kita kepengen punya guna untuk masyarakat luas. Oleh karena itu kita selalu bikin kritik sosial. Kritik sosial itu bukan berarti juga selalu mengkritisi pemerintah, tapi juga mungkin mengkritisi diri kita sendiri atau yang kita sebut dengan autokritik kayak gitu. Gila 200 perak ya? 200 perak dulu. Dulu ya? Koran. Koran? Enggak kok koran 200 perak. Aku ngalamin, nggak percaya kali. Bakso 5 perak. Ada uang 5 Gua ngalamin. Masa Pak De? Iya, gua ngalamin. Dan dulu bakso tuh kan nggak. Dulu tukang bakso lu pikir didorong. Enggak, semuanya dipikul dulu. Dipikul? Iya. Udah pakai bihun? Dua itu ya. Pak, justru nggak pakai mie. Zaman dulu cuma pakai bihun. Zaman dulu pakai bihun. Dan nggak ada kuah-kuah, cuma ada kecap. Kalau lu mau pakai kecap pakai, kalau nggak ada saus-sausan, nggak ada zaman dulu. Sama sekali? Sama sekali. Bakso kering ya. Jadi sekarang kalau sekarang Enggak sebutannya ada kayak kuahnya tetap, tapi ya itu bening. Kalau Pak De, Baksonya 3, cuman begitu. 3 biji. Dan dipikul. 5 perak. Mangkoknya segini nih, bukan Pak De. kayak mangkok ayam sekarang. Iya, ayam gede sekarang. Enggak, iya ini segini mangkoknya. Pak De kalau makan bakso suka Dulu pakai... kalau ngomong gini nih, kalau beli kan kita di Betawi ya, ngomongnya gini. Bang gotun bang. Gotun. Gotun tuh 5 perak. Gotun. Jadi kadang-kadang boleh 10 perak misalnya baksonya berapa gitu. Bang gotun bang. Gotun. Gitu. Kalau orang punya 10.000 berarti kaya banget ya Pak De? Ya ya nggak ada kali orang, ya ada sih orang kaya raya Tunggu, banget. tadi aku punya pertanyaan buat Pak De. Iya. Pak De kalau makan bakso suka pakai kecap apa kecup? Makanya dari tadi Pak De dipotong mulu karena udah kebaca kan Pak De? Mata gue lo lihat. Gimana Pak De? Mata genitnya mana? Pakai kecup ya kan. Emang ketelan apa? Pakai kecup, Mbak. Gimana kalau kita remake salah satu scene Warkop aja? Boleh, apa tuh? Yang mana itu? Mana coba lihat videonya? Yang ini? Kita lihat. Gimana reaksi Diding setelah dia dilepas dari rumah sakit jiwa? Ini banyak diam dong. Wah, ada kemajuan. Kamu tidur-tiduran dulu di ranjang. Saya mau ke ruangan operasi. Masuk. Isi. Oh my god, Pak De masih ada rambutnya. Kaki saya kena jebakan tikus. Tolong diobatin. Saya juga. Oh, cuma kejepit toh. Iya. Silakan naik tempat tidur. Lucu. Angkat. Aduh. Tenang dong. Mau sembuh nggak? Hah? Ayo buka. Ini kan jadinya orang gila. Oh iya. Sakit juga. Yang kembar ya Pak De? Sakit. Bukan kalau yang kembar yang Yang jadi Amri ya? pelatih. Iya pelatih Amri ya. Ya Allah, disuntik apa lagi ini? Banyak penggayung. Iya bener. Supir Metro Mini Pak nih. Bisa jadi dokter ya. Buka. Ini juga buka. Ede. Berapa dok? Nggak usah bayar. Hah? Gratis. Kok jadi pusing begini dok? Perasaan tadi masuk nggak puyeng kayak gini. Itu bagus dong namanya. Artinya obat suntikan ini sudah mulai bereaksi. Boleh pulang. Keluar. Kamu kemana-mana lagi? Gue ada lempeng dikit. Bagus. Kamu berarti 100% sudah sembuh. Kita remake ya. Lucu. Berarti pemainnya kita akan bagi peran nih. Perannya bagaimana Eca?
Pak Ade jadi dokternya, Kak Marcel jadi boneng. Oh, Dokter gadungan. iya. Kita jadi pasiennya Pasiennya Ci. tadi ya? Ya, Gini. let's go. Ini dia scene rumah sakitnya ada di sini, ada rumah sakit. Ada rumah sakit. Pak Ade Di bisa sana nggak? Eca jadi pasien ya. Yoi. Oke. Hati-hati Pak De. Mbak. Bisa. Kan gue bilang kan emang berdiri susah. Ini pakai ini nih. Nggak usah, Pak. Tahu mana? Sini aja. Sini aja ya. Wih, udah ada. Udah disiapin. Khusus kehadiran Pak De, kita akan meremake scene terbaik di Warkop. Salah satunya. Aduh. Oke, Kita di sini. silakan. The stage is yours. Iya, kelihatannya kamu masih butuh waktu lama untuk bisa. Saya udah sembuh, Pak. Enggak, belum. Saya udah sembuh. Bapak mau ngecek? Hah? Nggak usah. Kamu tunggu dulu di sini. Siap. Ya, jangan kemana-mana. Iya, Pak. Saya mau ada operasi dulu. Oke, Mau baik, Pak. operasi ya. Tolongin. Kesempitan. Iya. Izin ya, Pak. Terus gua nyangkutin dulu. Nggak kelihatan. Ini mahalan soalnya kalau jatuh gitu. Ya, kamu jangan kemana-mana. Iya, Pak. Oke. Aduh, dokter. Dokter mau konsul. Sakit apa kamu? Kaki kita kemarin kena ini. Jebakan tikus. Kena jebakan tikus, sakit banget. Yaudah, kamu duduk berdua. Angkat kaki. Aduh, Kapan kenanya? kemarin. Aduh. Kok dipukul sih, Dok? Kan sakit. Dia bersembuh. Tunggu bentar. Nggak sih sebenarnya tadi nonton nggak lo? Kan ditampol kenceng banget tadi. Tok nggak, Iya. Ini. Tok, gitu loh. Iya. Oke, siap ya. Retake ya, Pak De. Hah? Oke, 3, 2, 1, audio, kamera, on, and break. Kita break dulu. Break itu kelihatan kalau zaman dulu. Iya, Kan gitu tuh. iya. Berhenti, itu break. Itu break tuh. Tahu nggak apa tuh? Break apa tuh? Genset. And action. Coba angkat kakinya. Aduh. Dok, kok dipukul sih? Dulu. Lupa lagi dialognya. Itu supir angkot nggak sih? Supir angkot kali ya? Itu bohongan ya? Itu bukan juga Supir angkot jadi dokter kali itu. Mukanya jelek sih. Dokter apa begini? Dia tahu nggak sih sebenarnya? Di mana dong? Di mana, Dok? Sini. Gua kan tadi buka pantat. Iya, nggak profesional. Jadi kamu tutupin kamera, ceritanya buka gitu. Nih di sini. Buka. Nih, pura-pura nih. Kamu yang au. Oh, au. Nah, kalau baru hani. Gitu. Ya, kalau gitu ya. ceritanya. Tapi yang padenya. Oke. Ya. Oke. Oke. Itu. Au. Aneh. Udah. Ini udah ya, Dok? Udah. Yang pusing siapa? Ica? Dok, kok kepala saya pusing ya? Kamu pusing? Iya. Kamu juga? Iya, Ya, tadi nggak apa-apa. pusing kayak gini. Berarti itu reaksi obatnya sudah bereaksi. Ya, Udah kamu pulang. Ini bayarnya Iya. berapa, Dok? Gratis. Oh.
Aman udah. Apa nih? Oh, gratis ya dokter? Ya. Pintu sini. Kayak orang mabok. Pintu sini. Aku pusing banget ya kepala aku. Nabrak tembok. Wah, bagus. Udah sembuh kamu? Iya, Pak. Asik. Aduh, ya ampun Pak De. Terima kasih ya. Karena Don't Play kita bisa beradu akting sama Pak De Indro. Mimpian banget aja Pak De. Silakan Pak De. Apa tuh? Motos Balik dulu ya. lagi. Iya, balik lagi kita. Tapi gimana perasaan kalian? Eca, bagaimana perasaanmu? Beradu acting dengan seorang Pak De Indro, Eca. Bagaimana, Ci? Serius. Love dari kita. Bisa remake ya. Thank you. Terima kasih Pak De Indro. Makasih Pak De Indro. Jujur Pak De, kita nggak ada momen duduk lagi, kita semua berdiri. Oh iya. Pak De duduk ya? Iya. Oh, duduk. Kita duduk Pak De. Ngerjain gue loh. Maaf Pak De. Tepuk tangan untuk Pak De Indro. Seru. Aduh. Sekarang musim. Allah. Apaan ini? Kaget saya berangkat. Permisi Kombes. Iya. Jangkrik bos. Aduh, kasih duit dong nih. Ci. Pak De. 2.000. Ayan. Jangkrik bos. Kurang. Sebentar ya. Mari Bu. Iya. Buat beli es teh cukup sih. Ada yang ingin bertemu Pak Kombes? Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Silakan. Oh. Wow. Apa ini? Halo. Ya ampun lucu banget. Ya ampun. Kenalin. Ini reinkarnasi dari teman-teman saya. Tahu dong yang giginya gini? Hai. Siapa? Pak De. Kita pengen tahu ini mereka siapa Pak De? Mereka ini maskot dari film kami yang terbaru. Ya. Kami punya film nanti akan edar 26 nanti. 26 Juni ini Warkop Kartun. Oh. Berarti nanti Warkop DKI ada animasinya Pak De? Ada animasi. Ada kartunnya? Ada kartunnya. Tayang di bioskop? Tayang di bioskop. Pak De ini Pak De yang ngebikin atau Pak De apanya? Aku di situ ya ada main, ada mengisi suara juga. Tapi aku di situ juga kebetulan eksekutif produser. Pak De, merendah untuk meninggi Pak De. Kira-kira nih kalau boleh tahu berarti sesuai dengan nama asli. Berarti Pak Sesuai De dengan nama aslinya. Pak De Ini Dono. siapa? Coba muter. Ya. Nah, itu dong. Yang di sana indoor. Senayan kalau indoor. Om Indor kenapa bajunya biru sendiri? Kan kiper. Kiper. Ceritanya kiper aku ceritanya. Kan Jadi ini nomor nanti 1. bercerita tentang apa Pak De? Ada 3 cerita di sini nanti. Jadi itu salah satunya memang mengenai sepak bola. Ya. Dan kebetulan kita kan sekarang lagi rame-ramenya Iya. tim kita Iya. sepak bola. Ya. Salah satunya kenapa kita ini kan juga kita kepingin mendorong sepak bola agar lebih
lebih hebat lagi. Amin. Mana bedanya sama Warkop Real Life apa? Remake dari filmnya atau kayak beda? Enggak beda. Beda ya? Gini, karena ini film kartun maka kita memberatkan memang komedinya agak lebih ke anak-anak kayak gitu ya. Walaupun juga yang tua bisa menikmati lah kayak gitu. Kita bangga banget gitu sekarang tuh udah ada animasi film kartun untuk menemani anak-anak kita nanti. Lama nggak sih pembuatannya kalau animasi gitu Pak De? Lebih lama ya, lebih lama. Dan Produksinya ini lebih kita orang yang membuat sekitar 150 sampai 200 orang. Wah, tepuk tangan. Boleh nggak sih ngobrol Kita sama ngobrol. ini? Siapa namanya? Nama aslinya deh. Lah Indro. Nama aslimu? Indro. Indro. Asli Indro ini. Kalau kamu? Masa nggak kenal saya? Masa nggak kenal saya? Mirip. Maaf ya, ini kita datangkan langsung. Kalau kamu, siapa namanya? Ya ini nggak tahu berita nih anak nih. Nama aku itu Alejandro Cappuccino Casino. Gimana perasaannya kalian nih main di film? Oh ini kita masuk TV ya? Enggak masuk. Lah kalian belum lahir aja aku udah main film. Rendah untuk meninggi ya coy ya. Iya. Coba dong aku pengen denger dong pada kasino yang waktu kamu dagang koran ada nggak sih nanti? Apa? Kamu masih inget nggak? Kamu pernah jadi tukang koran dulu? Ya inget lah waktu itu kan saya lempar kena muka orang tuh. Nggak nonton. Koran. Satu orang Amri kena tipu. Satu Amri kena tipu. Iya. Omset paling dulu. Baru masuk. Tapi kalau pengen tahu Pak De. Ya. Ini cita-cita dari Warkop dari dulu nggak sih? Atau mungkin ini adalah sesuatu yang belum dicita-citakan tapi akhirnya terjadi? Sebetulnya kalau dibilang cita-cita Warkop dari dulu nggak. Tapi ada satu cita-cita Warkop yang banget kepingin aku lampiaskan. Apa itu Pak De? Warkop itu kepingin komedi di Indonesia. Kami menganggap Indonesia itu dunia komedi banget. Semuanya komedi banget sampai dengan sekarang. Sehingga kami kepingin komedi di Indonesia itu colorful banget. Wow. Gitu. Salah satunya kan tentu saja kita bisa masuk komedi lewat kartun. Kayak gini. Jadi sesuai sih sama cita-cita Warkop yang membuat komedi di Indonesia colorful. Itulah cita-cita Warkop. Membuat komedi Indonesia colorful termasuk dengan Warkop DKI Kartun yang akan disiarkan di seluruh bioskop Indonesia Pak De ya? Tanggal 26 Juni. Jangan lupa nonton. Boleh tanya lagi nggak? Boleh. Ke boneka gemoy. Yang paling gemoy perasaan aku deh. Boleh. Boleh. Aku mau nanya boleh gak? Boleh. Coba Sin yang paling keinget sama kalian apa coba? Baju bola kasti. Baju bola kasti berarti Dono, Kasti, No, Indro. Tapi kok pada Indro perutnya kurus sih? Ayo jawab Bro. Jawab Bro. Emang aku Dulu kayak gini. Dulu Indro ya gini. Oh dulu sispek ya kamu? Masih ada rambutnya juga. Oh iya bener. Dulu kamu gondrong ya. Gondrong. Sekarang kok nanti lanjut Pak Kasino. Ini tadi. Bro, kalau aku sih nggak terima Bro dibilang gitu Bro. Besok nggak usah dikasih tiket nontonnya piye? Oh jangan. Jangan dong. Janganlah Kas mah aku ya. Ini tadi Kasino. Ya soalnya kan bukannya apa, kan di antara kita bertiga aku yang paling jago main bolanya, Don. Iya, jadi aku ingetnya ya Cappuccino Casino. Oh iya deh, iya. Dari rumah udah ngebadanin tuh Cappuccino Casino. Makanya nggak salah. tapi inget nggak inget nggak yang lo maki-maki kadal buntut apa segala macam. Kadal buntut. Oh, yang lagi kita ngamen, Don. Oh iya kita ngamen. Ya. Coba, yuk kita hitung sampai 1 juta ya. Kebanyakan. Sampai 3 ya. Yo wong bo. Haruko. Iya. Nani dan aku dorenario. Omweransu. Oh iya. Aisuno i. Oh iya. Yang baju merah jangan sampai lolos. Iya wasiwa uwono uweni. Yang baju merah jangan sampai lolos.
Lu jangan lihat cewek tato buronan lepas. Ini lagu gua boleh mengarang sendiri. Nyanyian kode, nyanyian kode. Semuanya. Butut pala lu. Itu aku ingat banget. Wah, hebat pada tahu. Iya. Thank you ya, I love you. Tapi aku terharu loh, aku belum nonton aja karena ini tuh ngingetin memorable banget apa yang dulu aku tonton. Karena memang hiburan kita bener yang ekonomi bawah, apalagi kalau bukan warkop gitu. Dan sekarang Pak D bisa ada berdiri di sini, menemani bahkan sampai menemani anaknya Pak D Dono sampai menjadi insinyur nuklir dan akhirnya membuat film Warkop DKI kartun untuk anak-anak Indonesia. Ini keren banget gitu. Ini gimana Pak di waktu itu jalannya pertama kali? Kamu memimpikan ini gak sih? Jadi gini, memimpikan enggak, jujur aja memimpikan enggak. Tetapi ketika kemudian zaman berubah, kemudian banyak ini itu segala. Dan kita terutama saya dan Falcon melihat bahwa waduh gila ya kita sebetulnya inflasi animator loh. Kita banyak animator tapi sayangnya semuanya ada di luar. Kenapa sih kita nggak bisa bangsa ini nggak bisa menghargai jerih payah mereka sendiri yang notabene bangsa kita sendiri gitu. Oleh karena itu terus setuju sama Falcon seperti itu kita buat akhirnya beberapa termasuk kita juga sebetulnya dulu udah sempat masuk televisi juga animasinya. Televisi series ya, kartun gitu. Dan sekarang kita bikin layar lebarnya. Wow, keren banget. Ini sebetulnya udah lama bikinnya. Udah berapa tahun Pak deh? Udah lama, udah berapa tahun lalu ya? 3 tahun ada Pak? 5 tahun lalu. 5 tahun. Tapi memang kalau animasi dari sebelum COVID. Sebelum COVID? Wow iya. banget. Nah coba kalau misalnya Pak De Indro di depan Pak De Indro ada Pak De Indro, apa yang Pak De Indro mau katakan kepada Pak De Indro? Iya. Komunikasi. Apa yang pengen Pak De Indro katakan kepada Pak De Indro? Pak De Indro kepada Pak De Indro. Indro. Bukan. Gue lagi lihat gigi gue ngapa jadi maju banget. Masa lupa. Kamera, roll, jual. Salah. Gue tonjok lu. Silakan. Gila lu, Ndro. Ndro. Lo Indro kok ngomong gila lu, Ndro? Ya kan gua nggak jadi lu sekarang. Wah, gimana? Ya kan? Oh, kelihatan muka lu masih. Musiknya dong, musik. Gimana rasa lo, Ndro? Jadi Indro. Beban. Hah? Beban. Kenapa? Habisnya yang lain udah nggak ada, yang ini masih ada. Lo tahu nggak kenapa masih disisain lo? Lo ditinggalin di sini untuk nerusin cita-citanya mereka berdua. Amin. Sedih. Enggak, tapi apa yang pengen kamu bilang sebenarnya untuk almarhum Pak Kasino dan juga Pak Dono? Mas Don, Mas Kas, lu pernah bilang bahwa bendera Warkop ada di pundak gue. Gue pengen buktiin pada kalian. Gue kepengen kalian lihat, gue kepengen kalian bilang bahagia. Gue kepengen lihat lo bahkan merasa aman. Keluarga lo masih tetap kompak sama kita semua. Keluarga lo masih hebat-hebat. Dan apa yang lo pernah pikir dan takutin nggak terbukti. Mereka jadi orang-orang hebat semua. 52 tahun Warkop berkarya, alhamdulillah Allah memberikan itu pada kita semua, Mas Don, Mas Kas. Semangat Pak. Keren Pak De. Semangat dong, semangat. Ada satu kelebihan dari karyawan. Kelebihan dari seniman. Udah begini ngelucut lagi. Kelebihan dari seniman. Seniman. Ketika kita diberi kesempatan berkarya, maka seperti kita diberi kesempatan bernafas. Oleh karena itu sebagai seniman, teruslah kita bernafas, teruslah kita berkarya. Yeay. Makasih Pak De Indro buat
tanggal 26 Juni nonton di seluruh bioskop Indonesia. Warkop DKI Kartun. Yuk, Pak Ade, habis ini kita mulai syutingnya. Yuk. Ini kita baru mau mulai. Kita baru Kita baru mulai syuting. Baru mau mulai. Gua dari tadi. Baru ngomong. Gua pikir udah mulai syuting. Tadi baru ngobrol, Pak De. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Masih ada kan waktunya, Pak Ade? Sejam. Ini gua bukan apa-apa, ini gua syuting lagi gua di teman. Yaudah yuk, mulai syuting sekarang, Pak Ade. Belum di record. Ayo, Pak Ade, ayo. Balik lagi ntar ya. Ini udah mulai, Ci. Udah gak sih? Loh, kamu duluan aja ya nyanyi. Kamu deh, kan suaramu bagus. Kan kamu penyanyi. Barengan deh. Yaudah yuk bareng. Hanya di balik podcast gembira, berbagi canda tawa. Hah, udah segitu doang? Udah gak sih? Loh, ya udah deh kalau gitu. Bye.